Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu masalah sejarah perkembangan hukum Islam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa memahami perkembangan hukum Islam dalam hal sejarah itu sangat memiliki makna yang sangat penting untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam. Nah, sebagaimana hanya dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam itu menunjukkan pada suatu dinamika pemikiran keagamaan yang beriringan dengan perkembangan sosial budaya dan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, dinamika pemikiran hukum Islam itu terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika masyarakat manusia. Nah, sehingga hukum Islam khususnya yang berkategorikan fikih itu tidak pernah mandek atau tidak pernah berhenti, tetapi dia terus dinamis dan berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Nah, itu sehingga perkembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam ini itu mengisi sebagian besar ya. Nah, hukum Islam seperti fikih itu muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada samanya, tetapi dia juga telah menyiapkan suatu warisan berharga untuk pembangunan hukum Islam di masa depan. Sehingga hukum Islam ini berkembang dalam bentuk formulasi akademik dari skema alternatif untuk suatu kebutuhan praktis. Nah, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hukum Islam khususnya fikih, bagaimana juga serta karakteristiknya, maka kita sangat penting memahami perkembangan hukum Islam dari masa mulai dari lahirnya hingga perkembangannya yang terakhir atau sampai sekarang ya. Sementara studi tentang perkembangan hukum Islam itu tidak mengikuti alur pergolakan politik dan sosial sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para pengkaji atau penganut hukum Islam, tetapi lebih diarahkan itu pada realitas perkembangan hukum Islam sendiri. Sehingga perkembangan hukum Islam betapapun mau tidak mau dia terpengaruh oleh pergolakan politik dan sosial. Nah, sebagaimana perkembangan teologis atau pemikiran keagamaan. Nah, namun lebih terasa tenang dan konstruktif. Gitu. Ini dilihat dari perhatian besar dari pemerintahan Daulat Bani Abbas misalnya merupakan faktor penting yang mengantarkan hukum Islam itu menuju masa keemasannya. Sehingga dalam hal ini penguasa politik itu tidak banyak ikut campur dalam masalah hukum Islam, sehingga para ulama atau fuqaha dengan leluasa dapat mengembangkan kajian-kajian fikihnya. Nah, itu. Nah, pada uraian ini dicermati perkembangan hukum Islam itu dibagi dalam 6 periode. Yaitu periode pertama itu perkembangan hukum Islam pada masa kenabian, periode kedua itu pada masa Khulafaur Rasyidin, periode ketiga pada masa pembinaan hukum Islam, periode keempat pada masa pengembangan dan pembukuan hukum Islam, periode kelima itu pada masa kemunduran Islam, dan periode keenam itu pada masa kebangkitan kembali hukum Islam. Nah, namun selanjutnya yang kita akan bahas pada pertemuan ini yaitu masalah masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam masa ini itu sering juga disebut masa kenabian atau biasa dikatakan masa risalah, yang mana yakni suatu masa ketika Nabi Muhammad SAW hidup bersama-sama para sahabat itu tepatnya sejak turunnya wahyu tahun 610 Masehi atau 12 Hijriah. Nah, hingga Nabi wafat
pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Nah, masa ini merupakan masa pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam, yakni suatu masa turunnya syariat Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi turunnya syariat dalam arti proses itu munculnya hukum-hukum syar'i itu hanya terjadi pada masa kenabian ini. Nah, sehingga syariat yang bersumber pada wahyu Allah itu turun kepada Nabi pada masa ini dan berakhir setelah Nabi wafat. Nah, jadi pada masa ini Nabi Muhammad SAW itu yang resmi diangkat menjadi Rasulullah, ya, mana melaksanakan tugas menyampaikan pesan-pesan Allah melalui wahyu Al-Quran kepada umat manusia dengan bimbingan langsung dari Allah melalui Al-Quran. Nah, namun pada itu juga Nabi mampu mengemban tugas yang amat berat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, hanya dalam waktu yang relatif singkat, yakni kurang dari 23 tahun itu Nabi berhasil merubah sistem kehidupan di Arab dari yang sangat jauh dari nilai agama dan moral itu menjadi tatanan yang syarat dengan nilai agama dan humanisme. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan melihat ada 3 masa, yaitu tasrif pada periode Mekah, ya. Dan kedua tasrif pada periode Madinah. Yang ketiga adalah sumber hukum Islam pada periode kenabian. Nah, kita melihat pada periode pertama itu tasrif pada periode Mekah. Nah, periode ini terjadi selama kurang lebih 13 tahun. Nah, periode ini terfokus pada proses penanaman tata nilai tauhid seperti iman kepada Allah dan Rasulullah serta hari kiamat. Nah, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti menegakkan keadilan, kebersamaan, menepati janji dan menjauhi kerusakan akhlak seperti zina, pembunuhan dan penipuan. Maupun juga ada persoalan akidah, keimanan itu merupakan intisari dari ajaran agama Samawi dan merupakan penyangga utama syariat atau ketentuan-ketentuan hukum. Nah, jadi seseorang itu tidak akan menerima ketentuan syariat kecuali akidahnya sudah baik, terutama beriman kepada Allah dan kepada hal-hal yang gaib. Ini ditulis oleh Al-Qahtan 2001 halaman 45. Sehingga dalam pembinaan akhlak mulia itu juga menjadi prioritas utama dari risalah Nabi di Mekah. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber utama syariat itu turun untuk mendukung semua kebutuhan penanaman iman dan akhlak mulia tersebut. Nah, pada masa ini tasrih juga mulai tampak melalui turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am, salah satu surat yang turun di Mekah, ya. Nah, itu didapati berbagai ayat juga yang berisi hukum-hukum tentang haramnya makan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Nah, dan keterangan tentang hewan-hewan yang haram dimakan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 5 ayat 145, ya. Nah, begitu pula juga yang sebenarnya terkait dengan masalah-masalah akidah imam, masalah, ya. Nah, ini juga terkait dengan tradisi orang jahiliyah bisa menyembelih binatang atas nama Tuhan mereka yang batin dan mengharamkan serta menghalalkan binatang-binatang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Juga dibahas dalam surah Al-An'am surat 6 ayat 103. Nah, yang kedua yaitu tasrif pada periode Madinah. Nah, jadi periode ini itu terjadi selama 10 tahun, yakni sejak Nabi hijrah ke Madinah hingga wafatnya. Nah, pada periode ini mulai turun ayat-ayat yang menerangkan hukum-hukum syar'i. Nah, dari semua persoalan yang dihadapi manusia, baik dalam al-ibadah maupun muamalah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun berisi yaitu penjelasan tentang masalah sholat, zakat, puasa, haji, aturan jual beli, nah, atau masalah kekeluargaan, masalah kriminal, hingga masalah ketatanegaraan.
Nah, jadi jika pada masa periode Mekah terjadi revolusi akidah, maka periode Madinah ini terjadi revolusi sosial politik. Ya, ada rekonstruksi sosial itu pada periode ini itu ditandai dengan peranata praktik-praktik pemerintahan dilakukan oleh Nabi hingga Islam bisa tampil sebagai suatu kekuatan politik. Nah, namun dalam masa tasrid pada periode Madinah ini ada beberapa aspek, 3 aspek yang ditegaskan dalam proses perkembangan hukum Islam pada Madinah, yaitu metode Nabi dalam menerangkan hukum, kerangka hukum syariat, turunnya syariat secara bertaat atau periode. Nah, itu. Namun yang selanjutnya adalah sumber hukum Islam pada periode kenabian. Nah, seperti dijelaskan di atas bahwa sumber hukum Islam pada periode kenabian atau ini adalah bahwa wahyu baik dalam bentuk Al-Quran maupun Sunnah. Jadi Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah yang turun kepada Nabi yang berisi petunjuk kebenaran untuk kebahagiaan umat manusia. Nah, kehadiran Al-Quran itu benar-benar memberi petunjuk kepada Nabi dan umat Islam pada periode ini dalam penyelesaian semua permasalahan yang dihadapi Nabi bersama sahabatnya, para sahabatnya. Nah, adapun sunnah atau sebagaimana Al-Quran, ya, adapun sunnah sebagaimana juga dalam Al-Quran juga muncul secara periodik itu mengikuti fenomena umum dalam masyarakat, ya. Nah, karena itulah sunat berfungsi menerangkan, memerinci, membatasi dan menafsirkan Al-Quran. Nah, sehingga penjelasan yang lebih rinci tentang Al-Quran dan Sunnah bisa dilihat pada bab sebelumnya, ya, itu penjelasan sebelumnya itu. Sehingga kedua sumber hukum Islam Al-Quran dan Sunnah ini pada periode ini tuh belum dibukukan secara formal. Yang ada dalam catatan tentang ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan oleh para penulis wahyu dan juga hafalan para sahabat. Nah, sementara sedang Sunnah itu terpelihara dalam tradisi umat Islam waktu itu di samping juga dihafal oleh para sahabat. Nah, sehingga di dalam Al-Quran ini itu berisi petunjuk kebenaran tentang berbagai hal, termasuk tentang hukum atau syariah, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang misalnya terkait dengan ibadah menurut Abdul Wahab Allah misalnya. Jadi berjumlah 140 ayat dan yang terkait dengan muamalah itu berjumlah 228 ayat. Nah, ayat-ayat ini, ayat-ayat hukum ini tersebar di berbagai surat sehingga untuk memahaminya itu diperlukan upaya cara-cara khusus, ya, dengan bantuan teknologi komputer. Nah, pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat hukum tersebut cukup mudah dilakukan sekarang ini. Nah, jadi dari 228 ayat-ayat hukum tersebut itu cukup mudah dilakukan ayat hukum tentang muamalah, ya. Jadi dari 208 ayat hukum tentang muamalah itu Abdul Wahab alat merincinya lagi, seperti misalnya hukum keluarga yang terdiri dari hukum perkawinan dan kewarisan itu berjumlah 70 ayat. Hukum perdata lainnya, nah diantaranya hukum perjanjian, perikatan itu berjumlah 70 ayat. Nah, hukum ekonomi dan keuangan itu termasuk dagang berjumlah 10 ayat. Sementara hukum pidana berjumlah 30 ayat. Nah, hukum tata negara itu berjumlah 10 ayat. Hukum internasional itu berjumlah 25 ayat dan hukum acara peradilan itu berjumlah 13 ayat. Sehingga ayat-ayat hukum ini itu masih berupa prinsip-prinsip yang harus dikembangkan lebih lanjut. Nah, sehingga pengembangan ayat-ayat ini dilakukan oleh Nabi dalam bentuk sunnah yang menjadi patokan di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran ini yang turun kepada Nabi itu memang disesuaikan dengan kebutuhan beliau seiring dengan misi risalah menghadapi kaumnya, ya. Oke. Baiklah, saya kira cukuplah penjelasan pada kesempatan hari ini, walaupun penjelasan
secara singkat itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.